Benarkah nasi sebagai penyebab obesitas? Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Daniel di Tips Sehat. Benarkah nasi sebagai penyebab obesitas? Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang jahatkah nasi, apakah harus dihindari? Sebelum kita bahas, buat yang belum subscribe channel ini, bisa klik tombol subscribe di bawah video dan pencet loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Bagi sebagian orang, ketika mendengar kata nasi, beranggapan bahwa itu adalah jahat, bisa menyebabkan kegemukan serta menimbulkan berbagai penyakit, sehingga banyak orang-orang yang mulai mengurangi nasi dan menghindari nasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditelusuri, nasi sebenarnya unik. Saat ditanam namanya padi. Jika sudah dipanen namanya gabah. Kalau sudah digiling, gabah berubah nama menjadi beras. Setelah ditanak dinamakan nasi. Unik bukan? Dalam satu butir beras terdiri dari 3 bagian: kulit, biji, dan endosperm. Kulit yang menyelubungi beras kaya akan serat, mineral, dan antioksidan. Sementara biji lebih kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan antioksidan. Orang Indonesia mengkonsumsi nasi jauh lebih banyak daripada orang Eropa. Perbandingan energi yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein pada bangsa Indonesia adalah sekitar 80% dari karbohidrat, 10% dari lemak, dan 10% dari protein. Sedangkan energi bangsa Eropa sekitar 55% dari karbohidrat, 30% dari lemak, dan 15% dari protein. Nasi memang merupakan sumber karbohidrat, tapi selain itu ada juga roti, jagung, dan sagu. Karbohidrat yang mempunyai peranan besar terhadap terjadinya obesitas adalah karbohidrat sederhana, seperti gula, minuman bergula, jajanan bergula. Sebenarnya, tanpa makan nasi pun, jika banyak makan kue dan minuman manis akan dapat mengakibatkan kelebihan berat badan dan obesitas. Karena asupan karbohidrat akan berlebih dibandingkan dengan kebutuhan normal. Jadi, bukan nasi yang jahat, tapi asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita melebihi kebutuhan sehingga menyebabkan kegemukan. Kegemukan sebenarnya bergantung pada porsi makanan yang dikonsumsi. Semua makanan yang kita konsumsi kaya akan nutrisi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi jumlahnya itulah yang biasanya berdampak bagi tubuh kita. Yang harus kita lakukan, menakar jumlah nasi yang kita makan. Kebanyakan orang masih mengandalkan insting saat menakar jumlah nasi yang dimakan. Menakar asupan makanan dapat membantu kita mempertahankan berat badan ideal. Rata-rata kebutuhan energi orang dewasa di Indonesia yakni 2000 kalori untuk wanita dan 2300 kalori untuk pria. 100 gram nasi sama dengan 1 cangkir atau 1 kepalan tangan orang dewasa. Seorang wanita dewasa dianjurkan untuk tidak makan nasi lebih dari 400 gram per harinya. Sedangkan pria dewasa tidak dianjurkan untuk makan nasi lebih dari 500 gram per harinya. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita butuh sekitar 4-5 kepal nasi dalam seharinya. Mulailah dengan 1,5 kepal di pagi hari, diikuti dengan 2 kepal di siang hari, dan 1,5 kepal di malam hari. Jika Anda seorang pria dan ingin mempertahankan berat badan, dianjurkan makan 130 gram per porsinya. Jika Anda seorang wanita dan ingin mempertahankan berat badan, dianjurkan makan nasi 104 gram per porsinya. Kalau kalian seorang pria yang ingin menurunkan berat badan, dianjurkan makan 50 gram per porsinya. Dan jika Anda seorang wanita yang ingin menurunkan berat badan, dianjurkan makan 37 gram per porsinya. Baik pria dan wanita tidak dianjurkan untuk makan lebih dari 3 porsi per harinya. Jadi jangan takut untuk makan nasi putih, namun kita harus memperhatikan porsi yang kita makan. Aku Daniel, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.